Baik Ustadz, menyambung pembicaraan kita mengenai tentang zakat. Lalu sebenarnya apa sih Ustadz macam-macam zakat yang bisa mendorong perekonomian? Ustadz, monggo silahkan. Baik, mungkin pertanyaannya lebih masuk kepada seputar zakat apa saja yang bisa kita gunakan. Zakat apa saja Ya. bisa digunakan? Kalau kita mengacu kepada hukum Islam, maka sesungguhnya zakat kan terbagi menjadi dua. Iya, menjadi dua. Ada satu zakat fitrah, ada zakat mal. Betul. Kalau zakat fitrah saya kira tidak usah dibahas, karena itu adalah kewajiban kita setiap tahun dan rutinitas kita setiap tahun, dan hampir semua orang mampu mengeluarkannya. Hanya permasalahannya adalah ketika kita berbicara tentang zakat mal, zakat harta yang tidak semuanya orang mampu mengeluarkan karena keterbatasan kemampuan. Karena keterbatasan kemampuan. Misalnya ketika orang itu diberikan pekerjaan, bahkan untuk orang yang bekerja sekalipun, misalnya karena di sana ada nilai-nilai, ada salah satu yang mengkhususkan bagi orang-orang yang menerima zakat. Misalnya di sana ada yang namanya nisab. Apa itu nisab? Nisab kan itu adalah batas-batas yang lalu kemudian seseorang diberikan kewajiban dalam berzakat. Ada batas-batas. Ketika seseorang itu lalu kemudian mempunyai uang berpenghasilan, katakanlah hanya UMR di salah satu kabupaten kota misalnya, dan uang itu hanya dia cukup gunakan untuk kehidupan selama 1 bulan, maka dalam konteks ini dia tidak berkewajiban zakat. Sesungguhnya tidak berkewajiban zakat. Tentu kita sesuaikan dengan instansinya masing-masing. Kebetulan kalau di misalnya perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi yang ada di kota Surabaya, kota Malang misalnya, di sana ada kebijakan bahwa sesungguhnya zakat yang harus dikeluarkan adalah penghasilan berapapun yang dimiliki oleh orang itu, lalu kemudian dipotong serta 2,5%. Itu hanya masalah kebijakan. Tetapi kalau mengacu kepada hukum Islam, maka dana uang atau gaji yang kita dapatkan setelah mencapai suatu nisab tertentu, ya, itu tentang zakat mal dari profesi kita. Kemudian zakat bisa diambilkan juga daripada emas dan atau perak, tentu dengan nisab tertentu. Nah, ini juga perlu hitungan-hitungan yang matang. Sejauh apa emas? Memang ulama banyak berbeda pendapat, tetapi di rata-rata ketika emas itu mencapai sekitar 80 gram emas atau sampai 90 gram emas misalnya, ya, maka ketika kepemilikan itu harus sudah sampai segitu, selama haul, selama 1 tahun, maka di tahun berikutnya yang bersangkutan itu adalah sudah dikenakan wajib zakat mal. Masuk kemana? Tentu masuk kepada badan-badan tertentu. Apakah ZIS, apakah BAZIS, apakah LAZI, dan seterusnya. Lalu apalagi? Misalnya juga ada yang namanya semacam pertanian. Pertanian tentu hitungannya adalah orang-orang yang sudah dapat panen pertanian tertentu. Sementara juga ada hitungan-hitungan, misalnya apakah pertanian itu diairi oleh air sungai atau air hujan, apakah pertanian itu diairi oleh sesuatu air yang menggunakan biaya lagi, misalnya pengeboran misalnya, maka itu zakatnya akan berbeda. Akan berbeda. Apalagi misalnya juga ada misalnya zakat yang namanya barang temuan. Barang temuan dalam istilah kita adalah rikaz, barang temuan. Tentu itu lebih besar pengeluaran zakatnya. Karena apa? Sesungguhnya menemukan barang tertentu. Bukan barang nemu di jalan kemudian kita zakati, bukan. Kita menemukan harta karun. Oh, begitu. Yang lalu kemudian harta itu kita uangkan dan kemudian dikeluarkan 20% daripada apa yang kita keluarkan itu. Itu juga kita bisa keluarkan. Nah, dari berbagai macam varian-varian itu sudah barang tentu nantinya akan dimasukkan ke dalam lembaga-lembaga tertentu semacam ZIS dan sebagainya untuk digunakan untuk apakah pengembangan perekonomian, apakah untuk pendidikan, apakah untuk sosial yang dan sebagainya, sehingga layanan-layanan itu bisa optimal dalam memberikan pelayanan kepada umat. Dalam konteks hari ini misalnya ada yang namanya BLT, tentu itu memang diharapkan oleh masyarakat, tetapi apakah maksimal? Sejauh pengamatan kami di berbagai macam berita, itu hanya akan diberikan selama 4 bulan. Selama 4 bulan saja. Pertanyaannya adalah, apakah lalu akan membantu menyelesaikan solusi yang akan masalah-masalah yang akan dihadapi oleh masyarakat kita?
tentu akan alhamdulillah manakala itu akan menjadi solusi bagi masyarakat kita. Tetapi sebagaimana yang lalu kita rasakan sampai saat ini, berapapun dana yang dikeluarkan oleh negara kita, maka seperti tidak akan memecahkan masalah. Nah, masalah-masalah itulah yang lalu kemudian Islam sebagai agama yang sangat mendominasi di negara kita, Indonesia khususnya, itu seharusnya turut berkontribusi untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat dengan zakat. Oleh karena itu harapannya adalah zakat ini dapat menjadi solusi kedua lah, saya kira. Solusi kedua dalam memecahkan masalah-masalah yang diterima oleh masyarakat, di antara misalnya kemiskinan, misalnya adalah perekonomian masyarakat, misalnya adalah pendidikan sekalipun, apakah dari berbagai jenjang, misalnya adalah perputaran roda perekonomian dan macam-macamnya. Itu harapannya lebih ke arah sana. Ya, karena memang zakat itu dari kesadaran, maka mari kita umat Islam kita galakkan untuk berzakat, karena zakat itu banyak sekali manfaatnya, ya Ustaz. Baik, saya tambahkan. Mungkin juga perlu adalah oleh para muda-mudi kita, para mahasiswa-mahasiswi kita barangkali untuk mengkampanyekan zakat. Tidak hanya mengkampanyekan sesuatu yang sifatnya ilmiah, itu juga baik. Tidak hanya mengkampanyekan atau mendemonstrasikan sesuatu yang menjadi hak kita kepada konstitusi negara kita, atau berdemonstrasi misalnya, itu juga baik. Tetapi juga kita mengkampanyekan sesuatu yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi Rasulullah SAW. Bagaimana para muda-mudi kita, masyarakat kita, mahasiswa-mahasiswi kita, pelajar-pelajar kita mengkampanyekan sesungguhnya apa yang dinamakan dengan zakat, lalu kemudian bagaimana cara memperolehnya, atau untuk siapakah zakat ini, sehingga apa? Potensi umat Islam yang besar, potensi umat Islam yang luar biasa, itu menguntungkan buat umat muslim sendiri sesungguhnya, maka itu akan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, mari dalam konteks ini kami secara pribadi ikut mengkampanyekan yang namanya zakat. Jangan ada sesuatu yang menjadi ganjaran pada diri kita dalam mengeluarkan zakat. Insya Allah dengan kita mengeluarkan zakat, dengan kita menghabiskan harta kita untuk berzakat, berinfak, bersedekah, insya Allah dana yang akan kita keluarkan itu adalah akan kembali jauh lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Rasul bersabda, "Ma naqasu min malin shadaqatun bal yazdad." Tidak akan pernah habis harta yang sudah kita sedekahkan, sudah kita zakatkan, tetapi akan bertambah. Tentu sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, kita sangat meyakini sabdanya Rasul. Saya meyakini sabdanya Rasulullah, setelah kita bersedekah, maka uang kita akan terus bertambah, karena itulah janjinya Rasulullah SAW. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi mari kita bersedekah, berzakat, berinfak, karena pahalanya sungguh luar biasa. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat, begitu ya. Lebih-lebih di akhirat. Masya Allah, Sobat Baziz dan juga pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah, sampailah kita pada penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih Ustadz atas ilmunya, atas wawasan yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa setia Mutiara Iman UB TV. Saya Anissa dan juga segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Saya mengucapkan permohonan maaf apabila selama dalam tayangan ini terdapat banyak kesalahan dan juga kehilafan, karena kesempurnaan hanya milik Allah, Tuhan penguasa alam. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.